بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. والصلاة والسلام على Rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kita berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Al-Qur'an adalah salah satu-satunya kitab suci yang terjamin keasliannya. Ia diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril atau langsung dihunjamkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap akhir pekan Rasulullah membacakan Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril untuk menguji hafalan dan kesahihannya. Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang diterima dari Allah dalam keadaan yang sesuai dengan huruf dan kalimatnya melalui hafalan dan tulisan. Jadi, Al-Qur'an sampai kepada umat Islam melalui dua cara, yaitu hafalan dan tulisan. Setiap ada kesalahan sekecil apapun pasti akan mudah diketahui oleh umat Islam, karena terdapat puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan umat Islam yang hafal Al-Qur'an. Inilah salah satu mukjizat Al-Qur'an. Ia mudah dihafal, tidak seperti kitab-kitab suci lainnya. Al-Qur'an juga satu-satunya kitab suci yang dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan terpelihara hingga akhir zaman. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Hadirin berbahagia, Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi tuntunan, pedoman, dan aturan-aturan hidup bagi umat Islam. Tidak hanya itu, Al-Qur'an juga mengandung ilmu pengetahuan yang maha luas. Dalam Al-Qur'an ada isyarat tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang teologi, kejiwaan atau psikologi, sejarah, perbintangan atau astronomi, kesehatan, biologi, matematika, etika, ilmu alam, ketatanegaraan, dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan pertentangan antara ayat yang satu dan ayat yang lain. Bahkan ayat yang satu bisa menjadi penjelas bagi ayat yang lain. Hadirin yang berbahagia, para ulama berpendapat bahwa kemunduran yang dialami umat Islam sekarang ini disebabkan karena mereka tidak lagi mau mempelajari dan berpegang teguh kepada isi atau ajaran Al-Qur'an. Jamaluddin Al-Afghani pernah berkata, kalau umat Nasrani itu memperoleh kemajuan karena meninggalkan tuntunan agamanya yang tertuang dalam Injil, maka umat Islam justru mengalami kemunduran karena meninggalkan tuntunan agamanya yang tertuang dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu,
Sudah seharusnya kita mencintai dan mengagungkan kitab suci ini dengan membaca setiap hari, bahkan setiap saat dan kesempatan. Terlebih Allah dan Rasul-Nya telah menganjurkan kita untuk rajin dan banyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau mengerjakan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Pemirsa yang berbahagia, jika kita mengedepankan perhitungan logika dan untung rugi ataupun memperturutkan ego, keinginan dan hawa nafsu, maka perintah untuk membaca Al-Quran akan dianggap sebagai suatu perintah yang menyusahkan dan memberatkan. Kita akan capek, kehilangan banyak waktu, atau bahkan akan dilanda rasa bosan. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat untuk terus belajar, untuk terus membaca dan mencintai Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 sampai 30. Hadirin yang berbahagia, namun jika yang dikedepankan adalah pendekatan hati dan jiwa serta keyakinan dan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah untuk banyak membaca Al-Quran justru akan membawa kepada kebaikan. Sesungguhnya membaca Al-Quran mengandung banyak hikmah dan keutamaan. Di antaranya adalah meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sesama manusia, rajin membaca Al-Quran juga akan membuat hati dan jiwa menjadi segar dan harum, karena ayat-ayat Al-Quran yang dibaca akan menghidupkan hati kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan tentang keutamaan dan perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. An Abi Musa al-Ash'ari qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujjah, sejenis limau. Baunya harum dan rasanya sedap. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihana, sejenis tumbuhan. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, semacam buah pare, tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin yang berbahagia, selain itu, membaca Al-Quran juga akan mengembuskan ketenangan dan kedamaian ke dalam hati kita. Semakin banyak dan sering kita membaca Al-Quran, hati kita akan semakin merasakan ketenteraman dan kedamaian. Kita pun akan terpacu untuk terus membacanya demi merasakan ketenangan dan kedamaian hati. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang disesatkan Allah, mereka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Quran surat Az-Zumar ayat 23. Hadirin yang berbahagia, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang rajin membaca Al-Quran, terlebih lagi surah Al-Kahfi. Suatu hari, dalam sebuah perjalanan di tengah cuaca yang sangat panas terik matahari, ia pun berhenti untuk beristirahat. Setelah mengikat kudanya pada sebuah tautan, ia pun mengerjakan sholat yang kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Tepatnya surah Al-Kahfi. Tiba-tiba ia merasakan keteduhan karena ada segumpal awan yang menaunginya.
Maka keesokan harinya ketika ia sudah tiba di Madinah, ia bergegas menemui Rasulullah seraya menceritakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang telah dialaminya dalam perjalanan kemarin. Mendengar cerita, Rasulullah SAW pun tersenyum serta bersabda kepadanya, itu adalah kedamaian, keteduhan yang turun karena Al-Quran. Kisah tersebut disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW. Anil Bara' bin Azib qala kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi wa 'indahu farasun marbutun bishataini fataghashathu sahabatun faj'alat tadanu waja'ala farasahu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dhalik faqala tilka as-sakinatu tanazzalat lil Qur'an muttafaqun alaih. Dari Bara' bin Azib, ia berkata, ada seorang laki-laki sedang membaca surah Al-Kahfi sementara kudanya diikatnya di dekatnya dengan 2 tali. Saat itulah tiba-tiba awan tampak bergerak mendekat menaunginya, yang hal itu membuat kudanya berlari dari tempatnya. Ketika pagi hari telah menjelang, lelaki itu datang menemui Nabi SAW seraya menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah pun bersabda, demikian itulah ketenangan, kedamaian yang turun karena Al-Quran. Hadis rawahul Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Pemirsa yang berbahagia, tak hanya itu, rajin membaca Al-Quran juga akan mengantarkan kita meraih pahala yang besar dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya pahala yang akan diraih karena membaca Al-Quran bukan hanya didasarkan pada banyaknya kata, ayat, ataupun surah yang dibaca, akan tetapi juga berdasarkan pada banyaknya huruf yang dibaca. Dengan demikian, semakin banyak huruf yang kita baca dalam ayat ataupun surah, semakin besar dan semakin banyak pahala dan keutamaan yang kita raih. Apalagi jika mampu menghatamkan Al-Quran. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, bulan keberkahan, bulannya Al-Quran. Jika mampu menghatamkan Al-Quran, berarti kita telah membaca sebanyak 323.015 huruf di dalamnya. Jika membaca satu huruf Al-Quran akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang sangat besar bila menghatamkannya. Maka dapat dibayangkan pemirsa, jika kita mampu menghatamkan Al-Quran dalam jumlah dan frekuensi yang cukup banyak, tentu pahala yang akan didapatkan semakin besar pula. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Ibni Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahul Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Aku tidak memaksudkan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain, an Aisyah ummul mukminin qalat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, pandai dalam membacanya, maka di akhirat kelak ia akan ditempatkan bersama kelompok orang-orang yang mulia lagi baik. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata di dalamnya karena kurang mahir dan kurang lancar dalam membaca, namun ia selalu merindukan, ingin sekali untuk membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Di antara semua itu, sesungguhnya rajin membaca Al-Quran juga merupakan salah satu amalan utama yang bisa mengantarkan kita meraih surga Allah di kehidupan akhirat. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada setiap pembacanya di hari kiamat. Orang yang rajin membaca Al-Quran akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, An Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahul Muslim. Dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat penolong bagi pembacanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang berbahagia, dengan demikian jelaslah bahwa rajin membaca Al-Quran bukanlah suatu perintah yang ditunjukkan untuk membebani, memberatkan ataupun menyusahkan kita, akan tetapi ia merupakan anjuran maupun perintah yang membacanya akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Dengan rajin membaca Al-Quran, kita akan meraih ketenangan dan kedamaian hati dan pahala yang berkali-kali lipat. Kita juga akan dijauhkan dari neraka dan dimudahkan untuk meraih surganya berkat syafaat dari Al-Quran. Semoga kita menjadi ahli-ahli Al-Quran yang akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.